Shalom, Wilujeng Enjing, Barudak Sadayana. Kembali lagi dengan video pembelajaran materi bahasa Sunda di kelas 1. Saat ini Miss Yuni akan menyampaikan materi bahasa Sunda di pengajaran ke-8 ya anak-anak. Nah, kita sudah masuk di pengajaran ke-8. Tentang apa sih pembelajarannya? Yuk kita bahas bersama-sama. Oke, baiklah anak-anak. Miss Yuni akan menjelaskan beberapa mengenai kejadian alam yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak mungkin sudah tahu apa saja sih kejadian alam, macam-macamnya apa saja, tapi belum tahu kan bahasa Sundanya itu apa. Nah, Miss Yuni akan menjelaskan beberapa kejadian alam dalam bahasa Sunda. Nah, yang pertama kita mengalami yang namanya pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Anak-anak tahu nggak bahasa Sundanya pagi hari itu apa? Kalau pagi itu bahasa Sundanya yaitu isuk. Ya, anak-anak ingat ya, isuk. Lalu kalau siang hari itu bahasa Sundanya adalah berang. Ya, jangan ketukar isuk jeung berang. Nah, kalau malam hari, kalau sore hari itu kita bisa menyebutnya dengan bahasa Sundanya sonten. Ya. Lalu kalau malam hari bahasa Sundanya yaitu peting. Ya. Jadi anak-anak jangan kebalik, kalau pagi itu bahasa Sundanya isuk. Kalau siang bahasa Sundanya berang. Kalau sore hari anak-anak bisa sebutkan sonten. Kalau malam bahasa Sundanya yaitu peting. Nah, lalu nuka hiji kejadian alam yang akan Miss Yuni bahas yaitu mengenai caah. Naon sih artina caah? Artinya caah nyaeta banjir. Nah, anak-anak sudah tahu ya penyebabnya banjir itu apa? Salah satunya kalau kita tidak menjaga lingkungan. Kejadiannya karena hujan yang terus turun tidak berhenti-henti akan menyebabkan banjir. Nah, lalu faktor yang kedua, kalau kita membuang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir. Lalu yang selanjutnya apa sih? Nah, yang selanjutnya mengenai uruk. Nah, uruk naon sih Bu Yunita? Naon sih Miss Yuni? Nah, artinya uruk yaitu adalah longsor, ya. Kalau longsor ini juga disebabkan oleh hujan. Kalau hujannya terus-menerus, nah dari tanah yang datarannya tinggi itu akan longsor, ya, akan jatuh ke bawah. Nah, lalu apalagi kejadian alam selanjutnya yaitu mengenai samagaha, atau artinya samagaha itu gerhana bulan atau bisa juga gerhana matahari. Ya, kejadian mengenai gerhana. Samaga artinya gerhana. Ya. Ini tidak terjadi setiap hari atau setiap waktu atau setiap musim, ya. Ini mempunyai waktu tertentu. Lalu ada kejadian alam nu ngaranna atau yang namanya katumbiri. Katumbiri itu munculnya pelangi. Siapa yang suka melihat pelangi? Nah, kalau pelangi itu munculnya sebelum atau sesudah hujan, ya, yaitu sesudah hujan. Nah, itu bahasa Sundanya beberapa kejadian alam, yaitu ada banjir atau caah. Lalu yang kedua itu uruk atau artinya longsor. Lalu ada lagi yang namanya samagaha atau gerhana. Yang terakhir adalah katumbiri atau munculnya pelangi. Nah, anak-anak tahu kan usum hujan artinya apa? Yaitu musim hujan. Itu juga termasuk kejadian alam, yaitu musim hujan atau usum ngiji. Mungkin anak-anak Miss Yuni sudah pernah bahas di waktu-waktu sebelumnya, tapi Miss Yuni ingatkan kembali, yaitu kalau usum hujan atau usum ngiji yaitu adalah musim hujan.
Baiklah anak-anak, Miss Yuni mengajak anak-anak membuka buku paketnya di halaman 114. Nah, di halaman 114 di situ ada perintah, yaitu mengenai ngaregepkeun atau mendengarkan. Nah, anak-anak berarti mendengarkan Miss Yuni terlebih dahulu ya. Di halaman 114 di situ ngaregepkeun carita atau mendengarkan cerita. Ada judulnya mengenai kakawihan atau bernyanyi ya. Nanti Miss Yuni akan putarkan lagu, tapi sekarang Miss Yuni membacakan dulu cerita dan menjelaskan dulu artinya. Basa danu keur ulin di lapang, langit katempo angkep, telila brek hujan, danu jeung babaturanana ngiuhan di saung, nu teu jauh ti lapang, danu ngajakan baturna kakawihan, cenah pikeun ngaraatkeun hujan, kieu kakawihanana. Oke, Miss Yuni akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, ini ada seorang anak yang bernama Danu. Nah, kenapa Danu? Ya, Danu ini sedang bermain di lapang. Nah, langit saat itu terlihat mendung. Angkep artina mendung. Ya, tidak lama turun hujan. Lalu turun hujan. Danu dan teman-temannya mencari tempat untuk berteduh di saung ya, yang tidak jauh dari lapang. Danu mengajak temannya bernyanyi. Katanya untuk supaya hujannya berhenti. Nah, begini lagunya. Oke, anak-anak boleh dengarkan dulu lagunya. Ya, lihat liriknya yang ada di buku. Tapi di baris yang ketiga dan keempat itu ditukar ya anak-anak. Yang di baris keempat itu menjadi bait yang menjadi baris yang ketiga, dan yang ketiga menjadi baris yang keempat. Oke, ini lagunya. Kusrukana durukan satwa bangka buyutan, trang-trang pelentrang selonda pae nundutan, tikusrukana durukan satwa bangka buyutan, trang-trang pelentrang selonda pae nundutan, tikusrukana durukan satwa bangka buyutan. Nah, anak-anak sudah mendengarkan lagunya, tapi anak-anak tahu nggak judul lagunya tentang apa sih? Nah, judul lagunya yaitu Trang-Trang Kolentrang ya. Jadi yang anak-anak dengarkan jangan sampai lupa, itu judul lagunya tentang Trang-Trang Kolentrang ya. Nah, sekarang Miss Yuni akan mengajak anak-anak untuk berlatih mengisi kalimat di halaman 115. Yuk kita buka bukunya di halaman 115. Bagian kedua. Nah, bagian yang kedua di situ ada perintahnya mengenai ngelengkepkan atau ngelengkepan kalimat. Ya, lengkapan kalimat-kalimat di handap dumasar carita nu tadi dibaca ku ibu bapak guru. Lengkapi kalimat-kalimat di bawah berdasarkan cerita yang tadi dibaca oleh ibu bapak guru. Ya. Kita bahas dari A sampai E. Ya, sudah siapkan pensilnya? Ya. Yuk kita siapkan pensilnya dulu. Anak-anak boleh isi di buku paket saja ya. Nah, yang A, kita mulai dari bagian A. Ingat, dilengkapi ya. Anak-anak boleh buka di halaman sebelumnya atau di cerita yang tadi.
Basa danu ulin, langit katempo, titik-titik. Ketika Danu sedang bermain, langit terlihat apa anak-anak? Nah, tadi yang Miss Yuni jelaskan. Ya, di situ pasti ada. Sudah? Nah, yang B, Danu ngiuhan di. Nah, Danu berteduh di mana? Yo, yang tadi di dalam cerita itu yang tidak jauh dari lapang. Itu namanya apa? Ya. Nah, sekarang yang C. Danu ngajakan titik-titik. Nah, kakawihan. Danu mengajak siapa untuk bernyanyi? Nah, Danu di situ bermainnya bersama siapa? Nah, anak-anak pasti kalau mendengarkan tahu ya jawabannya. Lalu yang ke D atau bagian D. Yang keempat. Danu kakawihan sangkan hujan. Nah, Danu bernyanyi supaya hujannya titik-titik. Ya, jawabnya jangan lupa pakai bahasa Sunda. Lalu yang terakhir, yang E. Judul kakawihana terang titik-titik. Nah, baru Miss Yuni jelaskan tadi judul lagunya tentang apa? Terang. Nah, anak-anak kalau mendengarkan pasti tahu. Oke, itu latihan yang Miss Yuni berikan pada video kali ini. Baiklah anak-anak, itu saja yang akan Miss Yuni sampaikan dalam materi pembelajaran bahasa Sunda kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengerti ya. Jangan lupa latihan di bukunya yang tadi dikerjakan. Nah, Miss Yuni harap anak-anak tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Sampai ketemu di video pembelajaran bahasa Sunda selanjutnya. Hatur nuhun, wilujeng enjing Gusti Yesus ngaberkahan.